guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film dark fantasy yang berjudul In the Lost Lands. Dalam cerita film ini, seorang penyihir dan pemburu harus melewati wilayah berbahaya demi melancarkan misi yang berhubungan dengan manusia serigala. Lantas seperti apa rintangan dan kejutan yang menanti perjalanan mereka? Yuk simak video alur ceritanya sampai selesai. Namun sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Diceritakan ada sebuah negeri bernama Lost Lands yang hancur berantakan akibat perang besar. Sejak saat itu, umat manusia yang masih hidup tinggal di sebuah kota di lereng gunung demi berlindung dari berbagai macam makhluk berbahaya yang menghuni Lost Lands. Lantas pada suatu ketika, komandan prajurit Ash bersiap mengeksekusi Alice melalui hukuman gantung. Ternyata Alice adalah seorang penyihir asal Lost Lands. Alice pun selalu bisa mengabulkan permintaan orang miskin dan kaya dengan syarat mereka mau membayar dengan menyerahkan sesuatu miliknya yang sangat berharga. Begitu proses hukuman dimulai, Ash dan pasukannya meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian, Alice menggunakan kekuatan sihirnya untuk memanipulasi pikiran seorang anak buah Ash yang mengawasinya. Akibat manipulasi ini, anak buah Ash tanpa sadar membebaskan Alice. Selang beberapa menit, Ash dan pasukannya kembali untuk memeriksa keadaan. Ash akhirnya mengeksekusi anak buahnya yang membebaskan Alice untuk menghukum kesalahannya. Tak lama kemudian, Ash dan pasukannya mulai memburu Alice. Dalam prosesnya, Alice menyingkirkan satu persatu anak buah Ash dan puncaknya ia berhasil melumpuhkan pergerakan Ash. Usai meninggalkan lokasi eksekusi, Alice disambut oleh banyak orang yang menjadi kaum pendukungnya. Sementara itu, ada seorang pemburu hebat bernama Boyce yang melewati tempat sepi. Boyce selalu menghadapi komplotan bandit yang hendak menyerangnya. Tanpa kesulitan berarti, Boyce berhasil membunuh semua lawan dan kembali melanjutkan perjalanannya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Alice mengobrol dengan seorang nenek buta yang kita sebut saja dengan nama Charlie. Ternyata Charlie sudah mengetahui sepak terjang Alice sejak nenek itu masih kecil. Alice selalu mengisyaratkan usianya jauh lebih tua dari penampilannya. Setelah itu, Ratu Mela menemui Alice di kediamannya. Usai menyerahkan barang miliknya yang sangat berharga, Mela menyebutkan permintaannya adalah memperoleh kemampuan berubah menjadi serigala. Mela juga tidak peduli dengan efek negatif dari permintaannya itu, meskipun Alice sudah memperingatkannya. Karena tidak pernah menolak, Alice akhirnya menerima permintaan Mela dengan catatan ia harus memberikan Alice waktu sampai bulan purnama. Setelahnya, prajurit kepercayaan Mela bernama Jerais menemui Alice tanpa sepengetahuan sang ratu. Dengan bayaran berupa arloji berharga milik keluarganya, Jerais membuat permintaan agar Alice mengkhianati Mela. Alasannya, Jerais meyakini kemampuan manusia serigala incaran Mela akan merusak kehidupan sang ratu. Alice akhirnya menerima permintaan Jerais meskipun ia tidak membeberkan cara untuk mengkhianati Mela. Beberapa waktu kemudian, Alice menemui Boyce untuk mencari informasi tentang manusia serigala. Nah, menurut sepengetahuan Boyce, ada seorang manusia serigala yang sangat kuat bernama Sardor di Lost Lands, tepatnya di sebuah wilayah bernama Skull River. Alice akhirnya menyewa Boyce untuk mengantarnya ke lokasi Sardor. Alice lalu berjanji akan memberi bayaran berupa arloji langka jika Boyce berhasil menuntaskan tugasnya. Ternyata arloji yang dimaksud oleh Alice adalah arloji milik Jerais. Tak lama kemudian, Alice dan Boyce harus menghadapi serangan prajurit Ash yang ditugaskan untuk memburu Alice. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil kabur. Ash lalu melaporkan kejadian ini kepada atasannya yang bernama Johan.
Rupanya Johan adalah penasihat raja yang diam-diam ingin mengambil alih tahta. Lantas dengan cara menangkap Charlie, Johan mendapatkan informasi bahwa Ratu Mela membuat permintaan kepada Alice. Karena hal ini, Johan akan menghukum berat Mela karena bersekutu dengan orang sesat. Atas perintah Johan, Ash kini siap memburu Alice dan membuatnya mengaku soal permintaan Mela agar Johan bisa mengantongi bukti untuk menghukum Mela. Keesokan harinya, Boyce dan Alice singgah di rumah kakak beradik bernama Rose dan Mara. Ternyata Mara adalah kekasih Boyce yang sudah lama menunggunya. Lantas di tengah percakapan, Boyce mengungkapkan bahwa ia sedang berusaha mengantar Alice ke Skull River. Selesai beristirahat, Boyce dan Alice kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, Ash dan pasukannya sedang berusaha mengejar dengan menggunakan kereta. Setelah itu, Ash menyerang Rose dan Mara guna mencari tahu lokasi tujuan Alice. Melihat kekejaman Ash, Mara akhirnya terpaksa mengungkapkan bahwa Alice sedang menuju Skull River. Meski sudah mendapatkan informasi incarannya, Ash tetap membakar habis rumah Rose dan Mara. Di akhir kejadian ini, Rose akhirnya tewas akibat siksaan dari prajurit Ash. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Alice dan Boyce tiba di wilayah kota yang tanahnya terbelah besar akibat perang. Agar bisa menyeberangi belahan dengan aman, Boyce pergi menemui teman baiknya Cyrus yang selama ini menyediakan alat transportasi gantung. Lantas saat sudah tiba di tempat Cyrus, Boyce mendapati bahwa pria itu telah dibunuh oleh pasukan Ash. Ini artinya pasukan Ash sudah tiba di lokasi itu sebelum Boyce. Tak lama berselang, Alice dan Boyce akhirnya menghadapi Ash. Di sini terlihat Ash dan pasukannya memakai kacamata pelindung agar mereka tidak terkena sihir manipulasi pikiran dari Alice. Ini artinya Ash sudah mengetahui bahwa sihir manipulasi pikiran Alice hanya bisa berfungsi jika targetnya dalam kondisi mata telanjang. Dengan nada ancaman, Ash menuntut Boyce untuk menyerahkan Alice. Karena Boyce menolak, Ash membunuh Mara sebagai balasannya. Ash akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menyerang Alice dan juga Boyce. Sambil terus melawan musuh, Boyce dan Alice mengaktifkan transportasi gantung Cyrus dan menumpanginya agar mereka bisa segera mencapai wilayah berikutnya. Serangan Ash lalu mengakibatkan tali transportasi terputus sehingga kendaraan itu pun terlempar ke bagian bawah tebing di sisi seberang. Alice akhirnya berhasil menaiki puncak tebing terlebih dahulu, sedangkan Boyce masih berusaha memanjat. Lantas dalam situasi ini, Ash berhasil menembak Boyce dengan senapan jarak jauh. Lalu saat dibidik oleh Ash, Alice memanfaatkan momen ini untuk memanipulasi pikiran Ash. Akibatnya, Ash menjadi hilang fokus sehingga ia pun harus kehilangan Alice dan juga Boyce. Memasuki waktu istirahat, Boyce kesulitan dalam mengobati luka tembaknya. Alice akhirnya mau menjahit luka itu karena Boyce sudah mulai kehilangan kesadaran. Sementara itu, Ratu Mela berkomunikasi dengan Raja Overlord yang sedang jatuh sakit. Mela lalu memberitahu bahwa ia sedang hamil sehingga anaknya otomatis akan menjadi pewaris tahta. Namun yang menjadi kejutan, anak yang sedang dikandung oleh Mela adalah hasil hubungannya dengan Boyce. Selagi raja tidak berdaya, Mela memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh raja tanpa sepengetahuan siapapun. Kembali ke Alice dan Boyce, kini mereka menggunakan kuda peliharaan Cyrus agar bisa menghemat waktu. Tak lama berselang, Alice melihat kereta tumpangan Ash dari kejauhan. Demi menghindari kejaran Ash, Alice dan Boyce nekat kabur ke wilayah yang berbahaya. Pada malam harinya, mereka berencana menginap di dalam sebuah reaktor nuklir yang terbengkalai.
Rupanya Alice dan Boyce sudah menyirami area itu dengan minyak gas yang tersedia di lokasi guna mengantisipasi serangan dari monster penghuni wilayah setempat. Selang beberapa menit, kawanan monster akhirnya muncul untuk menyerang Alice dan Boyce. Saat kondisinya terpojok, Alice pun menatap mata monster untuk melancarkan sihir manipulasi pikiran. Akibat sihir ini, monster dan kawanannya pun bergerak mundur sehingga Alice bisa bangkit dan menyiapkan serangan balasan. Saat situasinya sudah kembali aman, Boyce bingung karena ia tidak merasakan efek panas dari serangan sihir api. Alice akhirnya menjelaskan sihir api tadi sebenarnya adalah ilusi tingkat tinggi yang ia ciptakan. Alice juga menambahkan kawanan monster tadi sebenarnya adalah kelompok manusia yang membuat permintaan pada Alice untuk mendapatkan kekuatan besar. Alice akhirnya menerima permintaan kelompok itu. Namun konsekuensinya kelompok manusia tersebut berubah menjadi monster akibat terpapar banyak zat radioaktif di wilayah tersebut. Di sisi lain, Johan mengukuhkan status Ratu Mela sebagai pemimpin baru kota pasca kematian Raja Overlord. Seusai upacara, Johan diam-diam menghubungi Ash yang sedang menumpangi kereta. Di momen ini, Johan kembali mengingatkan Ash untuk membuat Alice mengaku soal permintaan Mela, sehingga nanti Johan bisa mengeksekusi Mela dan Alice sekaligus. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Boyce dan Alice tiba di wilayah penuh api yang letaknya tidak jauh dari Skull River. Sambil memberikan arloji, Alice meminta Boyce untuk meninggalkannya karena tugasnya sudah selesai. Ternyata Alice meminta hal ini karena ia tak ingin nyawa Boyce terancam saat menghadapi Serden nanti. Namun pada akhirnya Boyce bersikeras menolak untuk pergi. Karena sejak Alice menolongnya berulang kali, Boyce ingin melindungi penyihir itu. Saat mereka sudah mendekati wilayah Skull River, terdengar suara kereta tumpangan Ash yang akan segera tiba di lokasi. Dengan serangan yang berbau jebakan, Alice berhasil membuat kereta Ash jatuh dari rel yang sudah putus. Begitu mengetahui kematian Ash dan pasukannya, Johan menyadari bahwa ia takkan bisa mendapatkan pengakuan Alice untuk mengeksekusi Mela. Alhasil, Johan pun beralih menyiapkan rencana kudeta sebagai cara alternatif untuk merebut tahta. Mengetahui hal ini, Jarais, sang komandan pasukan pengawal raja dan ratu, akhirnya mengeksekusi Johan beserta para prajurit pengikutnya. Seiring berjalannya waktu, Alice dan Boyce tiba di Skull River yang disebut-sebut menjadi sarang manusia serigala yang bernama Serden. Lantas di tengah pencarian lokasi target, Alice dikejutkan oleh banyak sekali tengkorak yang berserakan di mana-mana. Boyce lalu memberitahu semua tengkorak itu adalah manusia yang dihabisi oleh Serden. Setelah itu, Alice mulai menyiapkan senjata yang memiliki elemen perak, mengingat perak adalah kelemahan utama manusia serigala. Alice lalu meyakini Serden akan segera muncul karena sebentar lagi akan ada bulan purnama. Memasuki waktu bulan purnama, Alice mulai heran kenapa Serden tidak kunjung muncul padahal Alice sudah berada di sarangnya. Melihat gestur Boyce, Alice akhirnya baru menyadari bahwa Serden sebenarnya adalah Boyce. Boyce lalu menolak dianggap menjebak Alice karena ia sudah berulang kali membujuk Alice agar membatalkan misinya itu. Selang beberapa detik, Boyce mulai bertransformasi hingga akhirnya ia pun berubah total menjadi serigala.
Alice lalu bertarung melawan Boyce dengan menggunakan senjata cakarnya yang berelemen perak. Setelahnya, Boyce terbangun dalam keadaan sudah kembali menjadi manusia karena waktu itu bulan purnama sudah tidak terlihat. Momen ini juga mengungkapkan Alice menahan tubuh Boyce dengan rantai besar agar ia tidak bisa memberontak. Jadi dengan kemampuan meramalnya, Alice sebenarnya sudah mengetahui status Boyce sebagai manusia serigala Serdan sebelum mereka pertama kali bertemu. Alice juga diam-diam mempelajari setiap kelemahan Boyce agar ia bisa menentukan strategi jitu dalam melawan Boyce. Puncaknya, Alice memasukkan perak ke dalam luka Boyce sebelum dijahit, tepat di saat Boyce sedang hilang kesadaran. Dengan perak ini, Alice berhasil melemahkan kekuatan Boyce saat ia menjadi manusia serigala. Di atas segalanya, Alice juga sudah mengetahui status Boyce sebagai ayah dari anak Mela. Di tengah kondisinya yang terpojok, Boyce akhirnya membuat permintaan agar ia bisa hidup bersama dengan Alice sehingga mereka tidak lagi merasa kesepian. Alice akhirnya menerima permintaan Boyce karena Boyce sudah siap menyerahkan sesuatu miliknya yang sangat berharga. Saat bulan purnama kembali terlihat, Boyce kembali berubah menjadi manusia serigala. Karena momennya sudah memenuhi syarat, Alice akhirnya menguliti Boyce di area sarangnya. Setelah itu, Alice menaruh arloji yang menjadi bayaran Boyce di dekat lokasi jasad Boyce. Seiring berjalannya waktu, Alice akhirnya kembali ke kota di lereng gunung dan disambut oleh kaum pendukungnya. Tak lama kemudian, Alice menitipkan kulit serigala kepada Jerais untuk diserahkan kepada Ratu Mela. Alice selalu berpesan Mela harus meneteskan darahnya sendiri ke kulit tersebut dan memakainya agar ia bisa berubah menjadi manusia serigala sesuai permintaannya. Alice juga menekankan ritual ini harus dilakukan sebelum siklus bulan purnama berakhir. Masih di momen yang sama, Jerais sangat kecewa karena Alice tak mau memenuhi permintaannya untuk mengkhianati Mela. Alice lalu menasihati Jerais agar tidak perlu sakit hati. Alasannya, Jerais saat ini sudah mendapatkan keinginannya, yaitu menjadi kekasih Mela. Di akhir pertemuan, Alice mengungkapkan bahwa kulit serigala itu berasal dari Boyce. Tak lama setelahnya, Jerais menyerahkan kulit serigala kepada Mela sambil memberitahu bahwa kulit itu berasal dari Boyce. Mela pun sangat terpukul karena ia sebenarnya masih mencintai Boyce. Jerais lalu menasihati Mela agar ia tidak perlu sedih atas kematian monster seperti Boyce. Namun Mela justru menganggap sikap Jerais sebagai pengkhianatan sehingga ia pun membunuh Jerais untuk balas dendam. Mela akhirnya menolak menggunakan kulit Boyce karena ia tidak mau mencari keuntungan dari kematian pasangannya. Di tengah kondisi kota yang sudah tidak stabil, kaum pendukung Alice melakukan pemberontakan besar-besaran untuk menguasai kota. Ternyata sejak awal, Alice sudah mengetahui permintaan Mela akan berujung pada pemberontakan. Mengingat siklus bulan purnama sudah habis, kulit Boyce akhirnya menguap dan elemennya kembali ke lokasi jasad Boyce. Tak lama berselang, muncul tanda-tanda bahwa Boyce bangkit dari kematian. Dan benar saja, Boyce akhirnya kembali hidup dan menemui Alice dengan misi membunuhnya untuk balas dendam. Berkat kemampuan meramalnya, Alice sudah mengetahui kalau Boyce akan kembali hidup dan gagal membunuhnya. Terbukti, Boyce tidak bisa menembak mati Alice karena ternyata senjatanya tidak memiliki amunisi. Sebagai cara alternatif untuk membunuh target, Boyce lalu bertarung melawan Alice. Lantas di tengah situasi panas ini, mereka saling menemukan kecocokan dan sepakat untuk berdamai. Dan film ini pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.
Bye guys.